Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Para ibu, para bapak, jamaah, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Ini lagi musim banyak penyakit, demam berdarah. Mudah-mudahan yang lagi pada sakit, termasuk batuk-batuk juga bisa segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Dipanjangkan umurnya kita semua sampai Ramadan dan bisa menyelesaikannya dengan baik, ya, dengan optimal. Pada kesempatan ini mungkin ada bapak-bapak yang bertanya-tanya, lama nggak ketemu dengan saya sudah meminta pada pengurus masjid untuk pakainya 5 pakanan, karena kami juga butuh ini ya, ide, kristalisasi ide gitu ya, kira-kira apa yang mau disampaikan. Jadi insya Allah kita akan ketemu 5 pakanan. Wallahu a'lam nanti Ramadan seperti apa. Para jamaah sekalian, kita akan kaji bersama tentang pentingnya kita menguatkan atau disebut reorientasi visi kita dalam perjalanan hidup, ya, sebagai seorang muslim. Ya, tentu berbeda orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Ya. Ya. Kalau orang-orang yang menggunakan materialisme sebagai landasan ideologi dalam hidupnya, tentu dia berpikir bahwa hidup ini ya siklusnya dari mulai bayi, ya, kemudian berkembang menjadi anak-anak, main bola, ya, terus kemudian menjadi seorang remaja, kemudian bergerak menjadi seorang dewasa, menjadi seorang pelajar atau profesional. Nantinya dia akan mengisi berbagai pos, ya, dalam profesi, dan namun akhirnya ujungnya adalah sepuh, ya, menjadi tua, dan jika saatnya tiba, ya, dia akan berakhir. Apakah hanya seperti itu? Ya, tentu kita sebagai mukmin tidak demikian, ya. Visi kita tidak seperti itu. Hidup tidak hanya berakhir di RIP ini apa singkatan dari rest in peace. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita yakin ya bahwa kita sekarang posisinya di sini nih. Ya, kita posisi di sini. Ya. Ini mohon maaf kepotong. Sebelum di sini kita ada di alam rahim ibu, ya, sebelumnya ada di alam arwah. Ya, semua manusia berada di alam arwah dan dia menyatakan kehambaannya. Kita yakin ya, semua arwah itu menyatakan ketundukan pada Allah SWT. Kemudian ke alam rahim, alam dunia. Setelah ini kita akan masuk ke alam kubur atau alam barzah. Kemudian kita akan bergerak menuju ke hari kebangkitan, ya, padang mahsyar, menanti syafaat, hisab, ya. Kemudian penyerahan catatan amal, mizan, kemudian nanti memasuki telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita semua bisa mencicipinya, ya. Kemudian nanti kita akan, mudah-mudahan ini endingnya, yaitu ridho Allah SWT. Ya, kalau Allah ridho ya pasti masuk ke Jannatun Naim. Jadi ini visi yang sangat panjang seorang mukmin, ya. Tidak berakhir dengan rest in peace, ya, seperti ini, ya. Maka sebagai pembanding, ya, kita menggunakan sebuah hadis ini. Rasulullah menggambarkan di padang mahsyar nanti, di saat-saat penantian, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada suatu hari di mana manusia berdiri di hadapan Tuhannya. Miqdaru nisfi yaumin min khamsina alfasanah, yang kadarnya adalah separuh dari satu hari di akhirat, yakni 50.000 tahun. 50.000 tahun dalam ukuran kita. Fayuhawinu dzalika 'alal mu'min, akan tetapi kemudian 25.000 tahun, ya, berarti separuhnya itu diringankan bagi seorang mukmin. Kata dalish syamsi lil ghurubi ila antaghrub, sebagaimana matahari menjelang tenggelam, ya, sampai tenggelam. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban.
Bapak-bapak sekalian, saya mencoba memahami lamanya kita di padang mahsyar ya, pada standar yang umum. Nah, kalau orang-orang mukmin kan bisa dipercepat seperti antara ba'da asar sampai maghrib. Berarti ini berlaku kontinum. Jadi ada orang yang maksimum 25.000 tahun, tapi mungkin ada yang 20.000 tahun ya, ada yang 15.000 tahun, ada yang 10.000 tahun ya, menjadi relatif. Dan bahkan ada yang hanya seolah-olah seperti ba'da asar sampai maghrib. Kita ambil acuan yang maksimum ya. Tadi dikatakan bahwa lamanya kita di padang mahsyar 25.000 tahun. Sekarang kita bandingkan dengan umur orang di dunia umum lah. Kata Rasulullah, umatku adalah antara 60 sampai 70 ya. Antara baina sitin wa sab'in. Kita ambil tengah-tengahnya 65. Ini kalau kita gunakan perbandingan 25.000 tahun dikali 365 hari, maka ketemunya ini 9.125.000 hari di padang mahsyar. Kemudian kalau di dunia 65 tahun itu dikali 365, ketemunya ini 23.725. Ini kalau kita kalikan dengan 24 jam, ketemunya ini 219 juta jam di padang mahsyar menanti giliran panggilan hisab. Nah, kemudian kalau di dunia kita kalikan dengan 24 jam, ketemunya ini 569.400. Pertanyaannya, kira-kira 1 jam di padang mahsyar itu berapa lama di dunia? Maka kita bagi saja. Ini dibagi ini. Jadi 569.400 dibagi 219 juta. Ketemunya ini Bapak Ibu. 0,0026 jam. Kalau dibikin menit berarti ini dikali 60 ya. Ketemunya ini 0,156 menit. 0,1. Jadi 1 jam di padang mahsyar setara dengan 9,36 detik. Nggak nyampe 10 detik. Jadi sangat ekonomis ya, orang-orang yang berkeyakinan bahwa kita gunakan waktu di dunia sebaik-baiknya dengan amal. Itu sebenarnya orang yang berpikir ekonomis banget. Orang-orang yang nggak mau rugi secuil pun. Para jamaah sekalian, kemudian saya mencoba menganalogikan bahwa perjalanan hidup kita itu seperti sebuah peluru yang diluncurkan dari senjatanya. Justru ketika dia keluar dari moncong senjatanya, itulah sakaratul maut, itulah kematian, menuju ke alam barzakh, kemudian bergerak terus ya, sampai yang tadi dijelaskan ke padang mahsyar, sampai kemudian ke alam akhirat. Faktor penentu perjalanan hidup kita ba'da kematian adalah justru ditentukan oleh perjalanan peluru di dalam selongsong senjata. Nah ini saya coba tanya sama Gokil, apa sih yang menentukan akurasi sebuah tembakan? Ternyata kualitas senapannya. Kualitas senapan. Jadi anggaplah dunia ini itu seperti peluru sejak di pelatuk ya, ditotok oleh pelatuknya, kemudian meledak, magnesiumnya meledak, kemudian dia bergerak menuju ke, ketika keluar dari mulut senjata, itulah kematian. Maka justru faktor yang menentukan ketepatan sebuah peluru itu ditentukan oleh pilihan bentuk pelurunya. Di samping kualitas senjatanya, posisi teknik menembak, alat bidik yang dipakai, faktor lingkungan di sini tentu tekanan udara, suhu, ya, arah angin itu juga menentukan. Kemudian latihan penembaknya, kemudian peralatan pendukungnya, panjang laras menentukannya. Kalau sudah larasnya pendek, tekanannya lemah, ya pelurunya lemas ya. Kemudian stabilitas saat menembak, ini pentingnya ketenangan. Kemudian karakteristik peluru balistik. Begitulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari kira-kira faktor apa saja yang membuat hidup kita melenceng dari tujuan. Yaitu tadi tujuannya jelas ya, ridha Allah SWT. Kita sudah dibimbing ya dengan marka-marka rukun Islam kita, syahadat. Tidak lain itu adalah pernyataan misi hidup seorang muslim. Ketika mengatakan la ilaha illallah, maka ya tujuan kita adalah Allah SWT. Kemudian sholat ya. Ini Rasulullah kan mengatakan amal itu nggak tergantung niat saja, tapi juga tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatimihi. Apa sih substansi atau esensinya sholat? Ya, esensinya sholat adalah membangun karakter. Ketika Rasulullah juga seorang ayah dari anak-anaknya, seorang suami dari istri-istrinya ya.
seorang qadhi atau hakim ya di sebuah lembaga peradilan. Dia juga menjalani peran sebagai seorang entrepreneur, wirausahawan. Beliau juga seorang panglima perang yang berangkat rata-rata setiap 2 bulan dia pergi ke medan perang. Semuanya itu bisa beliau jalani dengan sangat baik. Pada saat yang sama dia juga kepala negara, kepala pemerintahan. Tentu kita muncul pertanyaan, apa yang membuat beliau kuat? Atas izin Allah, beliau kemudian jawab, jawabannya adalah ya, salatnya yang berkualitas. Kemudian puasa, ini insya Allah sebentar lagi ya, jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini memang pertemuan untuk mengorientasikan diri ya. Merupakan sarana self control ya, sarana pengendalian diri ya, kita melihat hari ini betapa dunia perlu sekali orang-orang dengan self control yang tinggi ya, masyarakat kayaknya gampang tersinggung, senggol bacok prinsipnya buruk sekali. Ada banyak orang baperan di kantor-kantor kita mungkin ya. Ada orang nggak boleh disenggol, sedikit saja tersinggung ngambek. Nah ini kita butuh self control. Belum lagi soal eksploitasi alam yang begitu dahsyat. Nah kemudian zakat ini khawatimnya atau targetnya adalah menciptakan kolaborasi yang strategis. Jadi para jamaah sekalian, Islam itu tidak menghendaki pencapaian tujuan ridha Allah SWT itu dicapai secara individual. Jadi agama kita menghendaki pencapaiannya harus secara bersama-sama. Kemudian haji ini kalau sunnahnya umroh maka dia merupakan total action. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah masing-masing ibadah ini, rukun-rukun Islam ini kan punya bentuk-bentuk formalnya. Antara yang wajib dan sunnahnya. Salat juga ada sunnahnya, puasa juga demikian. Zakat juga ada infak dan sedekahnya. Nah itulah marka-marka yang membuat insya Allah kita tidak melenceng dari pencapaian target. Kalau mau diperjelas sebetulnya apa faktor-faktor yang membuat kita mengalami penyimpangan atau disorientasi, Al-Quran menjelaskan diantaranya di Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian benar-benar kamu akan mendatangi mereka dari depan. Ini maksudnya adalah Allah mengizinkan iblis ya, dan para pasukannya untuk mendatangi kita dari depan. Wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini indikator orang-orang yang menyimpang. Orientasinya yaitu sedikit bersyukur. Banyak mengeluh, sedikit bersyukur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, tentu beliau dari Rasulullah. Dari depan maksudnya adalah meragukan akhirat. Dari belakang menyukai duniawi. Jadi tarikan yang membuat kita berat melangkah. Ciri-cirinya sering terlambat. Datang pengajian terlambat ya. Ini nggak nyindir ya. Datang janjian terlambat gitu ya. Sholat terlambat ya. Ini tarikan-tarikan duniawi. Terlambat adalah awal dari ketidakhadiran tanpa alasan. Kemudian dari kanan ini mengaburkan ilmu agama. Ya, jadi masalah-masalah fikih. Umar bin Khattab sering menegur kita, jangan masuk pasar sebelum paham fikih perdagangan. Ya. Nah, kemudian dari kiri ini tarikan kemaksiatan. Kalau bicara soal maksiat nggak usah jauh-jauh tentang apa misalnya dugem, diskotik, nggak usah lah, itu kejauhan buat kita. Ya, insya Allah nggak nyampe lah kita ya. Cara masuknya aja pintunya dari mana gitu ya, nggak ngerti. Terus di dalam juga mau ngapain nggak ngerti. Gitu. Nggak usah jauh-jauh. Hari ini kemaksiatan ada di genggaman tangan. Kemaksiatan ada di genggaman tangan, Bapak Ibu sekalian. Ada istilah namanya pembusukan otak ya, atau rot brain. Brain rot ya, pembusukan otak. Ini kebiasaan untuk anak-anak kita hari ini, remaja-remaja kita itu men-scroll video pendek. Mungkin durasinya hanya 30 detik ya. Tapi yang ditonton itu sampai 500 video. Mulai ba'da isya ya, kira-kira setelah makan jam 9, kira-kira 500 video, kira-kira sampai jam berapa? Hampir subuh ya. Kalau ditanya bagaimana sumber dayanya, maka Al-Isra 64 ya. Ini cara supaya kita menyimpang dari tujuan akhir. Kata Allah, wastafziz, kerahkanlah manis tato taminhum, sebatas maksimum kemampuanmu untuk menggoda mereka manusia. Bisautika. Bisautika ini kalau dibaca di tafsir Ibnu Katsir yaitu dengan syair-syair dan lagu-lagu. Bisautika itu dengan syair, lagu-lagu.
Ini artinya memang dengan suara. Tapi suara syaitan adalah syair-syair yang melenakan. Wa ajlib alaihim, dan songsonglah mereka bi khailika, dengan pasukanmu yang berkendaraan, wa rajilika, pasukanmu yang berjalan kaki. Jadi Allah mempersilahkan pada iblis untuk menggoda kita dengan sumber daya yang besar, kecepatan tinggi, modal yang besar, modal yang banyak, termasuk juga dengan sumber daya yang tidak begitu besar, pasukan yang berjalan kaki. Tapi lebih detail ya, kalau ini kan global ya, serangan umum. Misalnya apa? Kalau yang bikhoilika, media misalnya. Kalau ini bisa rojilika, ini bisa masuk ke jeruan ini ya, otak, masuk ke syaraf, masuk ke hati. Kalau pasukan infanteri itu bisa masuk ke kamar-kamar rumah kita. Ini warojilika. Bahkan Allah mempersilahkan wasyarikhum fil amwal, dengan berkoalisi dengan harta, wal aulad, dengan anak-anak, wa'idhum, berikan mereka janji, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ini kalau kita bertanya tentang apa saja sumber daya yang digunakan oleh mereka, para penyimpang orientasi itu. Kemudian kalau kita bertanya kapan waktunya, Al-Quran menjelaskan di Al-Baqarah 217, waktu mereka menggoda kita supaya disorientasi, dijelaskan wala yazaluna yuqatilunakum. Jadi mereka nggak akan pernah berhenti memerangi kita. Kita pahami definisi perang bukan hanya perang secara militer ya, hari ini bahkan ada istilah asymmetric war ya, perang menggunakan semua cara, sumber daya alam, politik, informasi, budaya, semuanya dipakai, bahkan pakai virus sekalipun dipakai. Yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, sampai kita keluar dari cara hidup kita, agama kita. Ini stata'u, jika mereka mampu. Jadi seperti itu faktor-faktor yang membuat hidup kita bisa melenceng, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ya, kalau kita mau membidik sebuah sasaran menggunakan tembakan 50 meter, ini sudah pas nih ceritanya, tapi kemudian moncong ujungnya itu kemudian bergeser 1 mili saja, itu kira-kira kenapa enggak? Enggak kena. 50 meter ya, senjata kita hanya bergeser 1 mili saja, itu sudah enggak kenal ya, sementara perjalanan kita sangat-sangat jauh. Maka kita butuh yang namanya orientasi, reorientasi, penguatan kembali. Ini kalau kita bertanya siapa pelakunya, Rasulullah menjelaskan al-mu'min baina khamsi sadaid. Orang mukmin itu ada di antara 5 konflik, 5 perseteruan. Yang pertama adalah mukmin yahsuduhu, yaitu sesama mukmin yang hasad sama kita. Jadi dia nggak suka kalau kita sukses dan dia suka kalau kita gagal. Yahsuduhu. Ini tentu dalam makna yang ukhrawi ya. Kemudian munafik yubghiduhu, orang-orang munafik yang membenci kita karena perjuangan kita, visi hidup kita, dia nggak suka. Nah, ini orang-orang munafik. Di depan kita mungkin dia baik-baik saja. Wa kafir yuqatiluhu, orang-orang kafir yang memerangi kita. Wa nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang ingin selalu melawan. Wa syaiton yudilluhu, ini dari kalangan jin yang selalu ingin menyesatkan kita. Nah, ini pelakunya. Ada 5 pelaku. Maka bagaimana caranya agar kita tidak mengalami disorientasi? Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 99 sampai 100, innahu, sesungguhnya dia, maksudnya adalah syaitan, laisalahu sultanun, tidak punya kekuatan, alal ladina amanu, terhadap orang-orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Jadi kita diberitahu caranya agar kita tidak melenceng dari orientasi. Tujuan utama yaitu senantiasalah kita menjaga kualitas keimanan kita dan senantiasalah kita bertawakal kepada Allah SWT. Innama sultanuhu, ditegaskan di ayat yang ke-100, sesungguhnya kekuasaan syaitan alal ladina, hanyalah kepada orang-orang yang yatawallaunahu, yaitu menjadikannya sebagai wali ya, sebagai pedoman, sebagai teman setia ya, sebagai panduan. Yatawallaunahu walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Nah, itulah orang-orang yang mengalami kebingungan dalam arah hidupnya. Kaum muslimin, mungkin materi ini nampaknya sederhana ya, tapi kalau kita lihat prakteknya dalam kehidupan itu tidak
tidak sesederhana yang kita pahami. Contoh kasus dalam tidur saja kita tetap digoda Pak, diganggu. Ini ada sebuah ilustrasi seperti ini. 3 ikatan syaitan. Kita sudah pasang alarm ya, mau bangun jam 3:30 ya, tapi syaitan datang ya. Ketika alarm bunyi, matikan alarmnya, percuma saja alarm itu ganggu kamu. Nah, tapi kalau kita ketika ngelilir itu mengucapkan bismillah atau la ilaha illallah atau alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana, misalnya lebih panjang lagi, maka barisan syaitan pertama bubar. Jadi syaitan itu rupanya 3 baris, bahkan lebih, ada yang mengatakan sampai 7. Dan kemudian andaikan kita konsisten mengambil air wudhu, maka lepaslah barisan syaitan yang kedua. Nah, ini ikatan yang ketiga akan berakhir ketika kita melakukan qiyamul lail. Dah. Jadi semudah itu sebetulnya ya. Tapi prakteknya kan ya, terutama buat para generasi muda ya, tidak mudah kan bangun qiyamul lail, itu tidak mudah. Apalagi kalau kasurnya empuk ya, kamarnya ber-AC dalam keadaan yang lelah ya, enaknya kita bablas ya, kita pasti sholat subuh insya Allah ya, mungkin kita akan lepas dari jeratan syaitan, tapi kan durasi bersama dengan syaitan lebih lama, durasi bersama dengan syaitan lebih lama. Nah, maka kita perlu beberapa aktivitas yang membuat orientasi tujuan hidup kita menguat kembali. Di antaranya ini, biasakan kita berzikir, wudhu ya, kemudian sholat ya, saat bangun tidur untuk melepas simpul-simpul ikatan syaitan ya. Rasulullah bersabda, aqidah syaitanu ala qafiyati roksi ahadikum idza huwa nam salatu uqad. Jadi ikatan syaitan kepada ini, apa ini, tengkuk ya, belakang leher dari kita, setiap manusia itu ada 3 ketika tidur. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Jadi syaitan itu akan mengatakan pada orang yang sedang tidur bahwa malam ini masih panjang. Farqud, lanjutkan tidurnya. Fa in istayqadha, kalau dia bangun, fa dzakarallah, kemudian dia ingat Allah, in halat uqdah, maka lepaslah barisan ikatan syaitan yang pertama. Fa in tawaddoa in halat uqdah, jika dia berwudu maka lepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqdah, kalau dia sholat maka lepaslah ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafs, maka di pagi hari dia menjadi pribadi yang ceria ya, pribadi yang baik dan bersemangat. Nasyiton thayyiban nafs, pribadi yang ceria dan bersemangat, itu karena malamnya qiyamul lail. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, tapi dia kalau sampai kebantasan, sampai bangunnya kesiangan, maka dia jadilah pribadi yang malas ya, dan tidak ceria ya, tidak semangat ya. Khabith kaslan ya, enggak semangat dan malas. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, kenapa kalau habis acara qiyamul lail mabit bersama, siangnya ngantuk? Nah, ini mungkin karena nggak terbiasa ya. Mungkin karena belum terbiasa ya, seperti detoksifikasi ya pada dunia pengobatan. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah akan nyaman ya, bangun malam, paginya bersemangat. Nah, ini makanya Rasulullah menuntun kita untuk melakukan istinsar, yaitu menghirup air ke hidung 3 kali. Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3 marrat fa inna syaitan yabi'u ala khayashimihi. Ya, kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hiruplah air ke dalam hidungnya, lantas keluarkanlah, lakukan 3 kali, sebab syaitan bermalam di bagian itu, yaitu di dalam hidungnya. Ini kata Rasulullah. Jadi syaitan itu nginep di sini Pak, kalau pas lagi kita tidur. Makanya kalau pas kesiangan ya hidungnya rapet. Kemudian kalau ada orang kesiangan, itu kata Rasulullah, syaitan itu
balas syaitanu fi udunaihi, yaitu pipis ya. Buang air kecil ya, pipis, kencing. Itu di kedua telinganya. Jadi syaitan juga bersarang di telinga. Ya. Tidak dijelaskan di mata, nggak dijelaskan. Hadisnya hanya ada dua, yaitu di hidung dan di telinganya. Makanya kemudian kita berwudu, ada aktivitas istinsar di situ. Para jamaah sekalian, kita dianjurkan juga untuk memperbanyak ta'awud ini. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Katakanlah, Rabbku, aku berlindung padamu dari bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung padamu dari kedatangannya. Rasulullah sendiri biasa ya, membaca doa perlindungan ini, diantaranya adalah kalau beliau mau masuk ke kamar mandi. Idza dakhalal khala'a qala Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya, termasuk semua ini doa-doa yang bisa kita hafal ketika mau makan, bismillah, Allahumma barik lana, kemudian sudah makan, hamdalah, mau pakai baju, alhamdulillahilladzi kathani hadza saum wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Bercermin bagaimana? Adik-adik hafal enggak bercermin? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, ya hebat ini sudah hafal. Jadi semua bacaan yang kita ucapkan setiap hari itu adalah upaya untuk kita berlindung dari gangguan syaitan. Ada yang khas dari gangguan syaitan. Syaitan itu punya 3 sifat ya. Yang pertama hams. Hams itu gila. Yang kedua nafs. Nafs itu syair. Kemudian yang ketiga nafs. Nafs itu sombong. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana yata'awwadu minasyaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa meminta perlindungan pada Allah dari kegilaan syaitan, syair syaitan, dan sifat sombongnya syaitan. Ini hadis riwayat Ahmad dari jalur yang sahih. Bagaimana cara mengucapkannya? Ya, ucapan doanya seperti ini. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari kegilaannya, dari sifat sombongnya, dan dari syair-syairnya yang menyesatkan. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Mari kita baca sama-sama. 1 2 3. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yaitu dari sifat kegilaannya, kemudian dari sifat sombong, dan dari sifat syair-syairnya yang menyesatkan. Syaitan tentu menggunakan para penulis ya, baik yang fiksi maupun non fiksi, para sastrawan, termasuk juga lagu-lagu di situ ada. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Hams itu mautah ya, sejenis gila, sejenis kesurupan. Karena syaitan itu jadi sebab seseorang menjadi gila dan kesurupan. Tentu Bapak Ibu ingat semua ya, kalau kita lagi mimpi buruk direp-rep, itu kira-kira bagaimana? Nggak karu-karuan ya, suara yang keluar juga bukan suara kita sendiri, kemudian nggak bisa digambarkan seperti apa, yaitu hams. Kemudian nafs itu sifat kibr ya. Syaitan membisikkan manusia hingga ia merasa dirinya di atas sehingga merendahkan yang lain. Makanya lapisan ikatan syaitan tidak hanya 3. Bahkan ketika sholat pun dia akan terus menggoda kita. Ketika kita ikhlas pun dia akan mengatakan engkau luar biasa, engkau orang yang sangat ikhlas ya, seperti itu. Sehingga muncullah apa? Ujub ya, muncullah ujub. Ini dari sifat nafs ya, yaitu merasa diri di atas yang lain. Kemudian nafs ya, sifat yang ketiga, syaitan selalu menggunakan metode syair atau syair. Para penyanjung, para pencela yang tidak proporsional itu adalah ya, program syaitan. Apalagi cara kita bisa mengorientasikan diri kita? Nah ini, melalui kumandang adzan.
Kata Rasulullah, inna syaitona idza sami'an nida bis sholati dhahaba hatta yakuna makanar rauha. Yaitu syaitan jika mendengar ada panggilan adzan, maka dia kabur, menjauh hingga suatu tempat yang disebut sebagai ar-rauha. Ini jaraknya dari Masjid Nabawi kira-kira sekitar 57,93 km. Jadi dari Masjid Nabawi menuju ke suatu tempat yang namanya Roha itu kira-kira sekitar 36 mil, 57,93 km ya. Jauh juga ya, lumayan ya. Sampai ke Brebes lebih itu. Sampai ke Pemalang ya, lewatin. Masyaallah muslimin sekalian. Ini tentu yang adzan kelasnya sahabat ya. Ya kalau sekarang masjidnya tambah banyak ya. Walaupun kelas kayak kita cukup bingung ya ketika ada adzan. Apa substansi dari adzan? Kita semua nggak mungkin adzan kan? Maksudnya adzan kan hanya satu orang. Ibu-ibu apalagi nggak bisa adzan ibu-ibu. Maka adzan secara formal yaitu panggilan adzan. Tapi sesungguhnya adzan secara informal, substansi, esensi atau khawatim tadi itu adalah dakwah. Jadi setiap kita para muadzin, setiap kita adalah para dai. Setiap kita menyerukan kebenaran Islam yang kita pahami, kita dengar dari para ulama, dari para mubaligh, kita sampaikan. Di antara salah satu penghambat perkembangan Islam adalah ketika muslim tidak melanjutkan apa yang dia dapatkan di forum-forum kajian keislaman. Jadi mestinya dia lanjutkan kepada komunitas terjangkau yang dia bisa lakukan. Jadi hakikat adzan adalah kita menjadi para dai. Tidak harus menjadi seorang ulama ya, berdakwah itu ya, kita semua punya kewajiban untuk melakukannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, kami menghimbau ini melalui majelis ini, mari kita punya wirid rutin pagi dan petang. Nah, jangan sampai hari kita kosong tidak diawali dengan wirid rutin. Yang kami maksud bukan wirid ba'da sholat. Yang kami maksud bukan wirid ba'da sholat. Ini memang betul-betul secara khusus kita membaca wirid-wirid yang makthur, yang Rasulullah biasa baca. Salah satunya ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali, di pagi maupun di sore hari. Kata Rasulullah, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Illa lam yadurruhu syai'un. Ini para ulama sudah berijtihad. Perbedaannya hanya pada urutannya mungkin, kalau kita bisa memilah dan memilih ya, perbedaannya hanya pada urutannya. Tapi bacaannya mirip-mirip. Misalnya kalau pagi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Kalau sore amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Ini bisa dipelajari ya, saat ini banyak ya, mungkin di HP kita juga bisa, ketik saja al-ma'thurat gitu ya, aplikasinya sudah ada. Jadi hari ini kaum muslimin kita dimudahkan ya untuk mengakses doa-doa zikir pagi dan petang ya, tinggal kita amalkan, bagusnya kalau bisa Bapak Ibu sekalian kami menghimbau membacanya bareng-bareng ya. Jadi ngumpul Bapak Ibu, suami istri, anak-anak dikumpulkan di ruang tamu misalnya atau di ruang keluarga, terus kita baca sama-sama. Bagusnya seperti itu. Ini kalau kita biasakan insya Allah ya, kita tradisikan supaya harapan kita, putra-putri kita juga selamat dari berbagai fitnah ya, dari berbagai adab ya, baik di dunia maupun di akhirat. Sedikit lagi ya, hampir isya ya. Nah ini, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau lagi baca Quran kita disuruh membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini juga upaya supaya kita bacaan Qur'annya efektif. Ya, mencapai tujuan Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk bagi hidup kita. Al-Qur'an dikatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Jadi Al-Qur'an adalah ruh, spirit bagi kehidupan. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Tadinya kamu nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Akan tapi kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya yang dengannya kami beri petunjuk orang-orang yang kami kehendaki. Min ibadina, dari hamba-hamba kami
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar membawa atau mengajak pada jalan yang lurus. Nah, jadi Al-Quran tidak akan sampai pada tujuannya kalau kita lupa membaca ta'awud ya, secara khusyuk ya. Nah, kemudian nanti ketika kita membaca Al-Quran nanti ada sujud-sujud tilawah di situ. Nah, kalau nggak salah ada 15 tempat dalam Al-Quran yang kita disunahkan untuk sujud. Nah ini, jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Syaitan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud tapi aku enggan, sehingga pantas bagiku neraka. Demikian sabda Rasulullah riwayat Muslim ya, dalam kitab sahihnya nomor 81. Jadi ini sujud tilawah Bapak Ibu sekalian, disunahkan. Makanya ketika membaca Quran diusahakan tetap terjaga dalam keadaan wudhu ya, karena sujud ini kan ya, disunahkan tetap dalam keadaan berwudhu. Selanjutnya, nah ini penting sekali untuk anak-anak kita yang belum bisa melindungi diri dari syaitan ya, ini ada anjuran dari Rasulullah untuk kita mendoakan mereka. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Atau redaksi depannya diganti u'idzuhu ya, aku mohon kepadamu perlindungan untuknya ya, untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca ta'awud, anak-anak yang baru lahir masih bayi. U'idzuhu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Atur nuwun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari godaan syaitan, binatang yang beracun, dan dari pengaruh pandangan yang buruk, ainin lamah. Ini juga disunahkan. Nabi meminta perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain, dan kemudian dia berkata, sesungguhnya bapak kalian berdua biasa meminta perlindungan untuk Ismail dan Ishak. Maksudnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah para jamaah sekalian, kajian kita pada ba'da maghrib kali ini. Jadi kita membutuhkan penguatan terus menerus. Kita diberitahu bahwa setiap hari malaikat itu bergantian melaporkan amal kita, melaporkan amal kita. Amal ditunjukkan pada Allah di hari Senin dan Kamis setiap pekan. Jadi ada amal itu diangkat melalui berlevel-level ya, bertingkat-tingkat. Ada harian yaitu pagi dan sore, kemudian ada pekanan yaitu Senin dan Kamis, kemudian ada bulanan yaitu tengah bulan, dan ada tahunan yaitu ini bulan Sya'ban ini. Ini ada momen di mana amal kita diangkat ke level yang lebih tinggi lagi setiap tahun. Nah, itu adalah saat-saat kita menguatkan kembali ya, kita diingatkan supaya pada saatnya peluru keluar dari moncong senjatanya, dari senapannya, kita insya Allah akan berjalan terus sampai ke tujuan akhir kita, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, jannatun na'im. Aqulu qouli hadza afwa minkum. Mari kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.